Jika kita bicara digicam atau kamera digital, maka kamera DSLR dan mirrorless termasuk ke dalamnya. Namun di Indonesia, kamera digital lebih cenderung ke kamera pocket seperti ini. Orang-orang sering menyebut kamera pocket yang tidak dapat berganti-ganti lensa, sering disebut kamera digital atau digicam. Jika seperti itu, maka kamera Canon G5X yang saya miliki ini adalah salah satu digicam yang saya rekomendasikan. Ini adalah kamera digital semi-profesional, di mana kamera ini bisa disetting segala macamnya secara manual. Baik itu pengaturan ISO, aperture, shutter speed, bahkan ada manual fokusnya, yang biasanya jarang ditemui di kamera pocket biasa. Kenapa saya masukkan ini ke dalam kategori kamera pocket? Karena lihat ukurannya ini, ukurannya sangat jauh berbeda dengan kamera DSLR pada umumnya. Jika yang kamu maksud kamera digital adalah kamera kecil mungil seperti ini, maka ini salah satu yang perlu kamu pertimbangkan untuk dibeli. Walaupun ini bukanlah yang terbaik, karena masih ada kamera pocket lainnya yang speknya lebih tinggi dan keluarannya lebih baru. Katakanlah seperti ZV-1 Mark II, Sony RX100 Mark VII, atau dari Canon-nya itu sendiri yaitu Canon G7X Mark III. Namun, kamera-kamera yang barusan saya sebutkan masih memiliki harga yang sangat tinggi. Sementara kamera G5X ini karena keluaran lama yaitu di tahun 2015, maka harga bekasnya sudah berada di kisaran 3 jutaan saja. Jika ingin yang baru, kita paling hanya bisa mendapatkan G5X Mark II atau Mark II, tapi harganya mungkin lebih tinggi. Lalu apa saja sih keuntungan ketika kita menggunakan kamera Canon G5X ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengaturannya sudah setara kamera profesional. Seperti yang saya bilang di awal, jika kamera ini memiliki pengaturan yang lengkap, termasuk setting manual sehingga kita bisa dengan mudah mengatur shutter speed, ISO, aperture, hingga manual fokus. Jadi, buat kamu yang terbiasa menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, ini akan sangat menguntungkan untuk mendapatkan settingan sesuai dengan yang diinginkan. Atau buat kamu yang mau belajar fotografi dan suatu saat ada niatan untuk upgrade ke kamera profesional, maka kamu bisa belajar settingan manual di kamera ini. Kelebihan kedua, memiliki viewfinder. Jarang kamera pocket yang memiliki viewfinder. Viewfinder adalah jendela bidik kecil yang akan sangat membantu ketika memotret di tempat yang terang. Karena di tempat terang, kita akan kesulitan untuk melihat layar LCD. Sehingga dengan adanya viewfinder, kita bisa melihat objek yang akan dipoto dengan lebih detail dan presisi melalui jendela bidik ini. Kelebihan selanjutnya dapat dikontrol dengan smartphone. Canon G5X dapat dikontrol melalui smartphone menggunakan aplikasi bernama Canon Camera Connect. Sehingga kita bisa menggunakan kamera ini dari jarak jauh dan kita bisa melihat preview gambarnya melalui smartphone. Kamu juga bisa selfie dan menyimpan kamera dari jarak jauh, kemudian melakukan pemotretan dengan mudah melalui smartphone. Kelebihan selanjutnya memiliki fitur stabilizer. Fitur stabilizer atau peredam goncangan akan sangat membantu kita ketika membuat video sambil berjalan atau memotret dengan settingan shutter speed yang rendah. Foto yang shaky seperti ini akan lebih terhindar ketika kamera memiliki fitur stabilizer. Selain itu, ngevlog dengan menggunakan tangan tanpa bantuan gimbal akan lebih minim goncangan. Kelebihan selanjutnya, sensor 1 inch. Sensor 1 inch adalah sensor yang cukup besar untuk kamera dengan ukuran kecil seperti ini. Karena biasanya kamera digital atau kamera pocket memiliki ukuran sensor yang relatif lebih kecil seperti 1/2,3
atau 1/1,7. Keuntungan kamera dengan sensor besar banyak sekali. Salah satunya, kamera akan lebih minim noise ketika berada di tempat gelap ketimbang kamera dengan sensor yang lebih kecil. Selain itu, foto dan video yang dihasilkan akan jauh lebih detail ketika menggunakan sensor lebih besar. Kelebihan selanjutnya, dial mode lengkap. Dengan banyaknya tombol dan dial mode, kita bisa lebih cepat mengatur kamera sesuai dengan keinginan kita. Roda dial dan juga tombol-tombol semacam ini, di awal-awal menggunakan kamera justru mungkin akan sedikit membingungkan. Tapi jika sudah terbiasa, kamu justru nantinya akan merasa terbantu karena kita bisa merubah settingan kamera seperti aperture, ISO, dan lain-lain dengan mudah tanpa harus membuka menu settingan yang ada di layar kamera. Kelebihan selanjutnya, aperture besar. Maksimal aperture atau maksimal bukaan lensa di Canon G5X adalah 1,8 dan itu merupakan bukaan lensa yang cukup besar. Keuntungannya, ketika nge-vlog atau ketika memotret objek, kita akan mendapatkan latar belakang yang blur, walau tidak akan se-ngeblur seperti ketika menggunakan kamera DSLR ya. Selain itu, aperture besar juga akan sangat membantu ketika kita berada di tempat yang gelap. Semakin besar aperture atau bukaan lensa, maka akan semakin terang juga gambar yang dihasilkan. Dan ingat patokannya, aperture besar itu maka angkanya semakin kecil. Dan aperture kecil maka angkanya besar. Perhatikan contoh gambarnya berikut ini. Dan semakin kecil angka aperture, maka akan semakin bokeh atau blur yang dihasilkan. Kelebihan selanjutnya, grip nyaman di genggaman. Karena ini memiliki bentuk yang menyerupai kamera DSLR, maka Canon G5X ini sangat nyaman sekali ketika digunakan untuk motret. Apalagi di bagian depannya ada pegangan yang dibalut karet seperti ini, membuat semakin nyaman digenggam dan tidak licin saat digunakan. Selanjutnya ada layar vari-angle. Kelebihan selanjutnya yaitu layarnya vari-angle alias bisa diputar untuk menghadap kemanapun. Depan, belakang, atas, bawah, bisa. Sehingga akan memudahkan kita ketika harus motret low angle atau bahkan untuk vlog sekalipun. Di mana kamera pocket jadul biasanya tidak memiliki layar putar seperti ini. Dan yang terakhir, ukurannya compact. Dan kelebihan terakhir tentunya ukurannya yang compact ini. Sehingga ini bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, tinggal masukkan ke dalam tas. Dan sebenarnya kalau kita pakai celana yang tidak terlalu ngetat, kita masih bisa memasukkan kamera ini ke dalam kantong celana. Atau dimasukkan ke saku yang ada di baju sweater yang biasanya berukuran lebih besar. So, itu dia kamera digital paling recommended versi saya yang saat ini harganya berada di angka 3 jutaan saja. Untuk harga bekas ya, kalau mau unit baru bisa lirik juga Canon G7X dengan kemampuan yang lebih baik. Kamu bisa lihat link pembeliannya di link produk di bawah ya. So, saya undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Bye.